Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Firdaus, NPM 1252411034. Mata kuliah pengaudit 2 dan praktik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas studi kasus. Nomor 1 adalah soalnya analisis dilema etis fundamental menggunakan kerangka kerja penyelesaian dilema etis. 6 langkah yang diuraikan dalam materi analisis dilema utama yang dihadapi oleh Andi Pratama ketika diminta oleh Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur, makan waktu. Identifikasi fakta relevan isu etis pihak yang terdampak dan bagaimana mereka terrelatif tindakan yang tersedia bagi Andi. Konsekuensi dari setiap alternatif dan tentukan tindakan yang paling tepat secara etis. Yaitu poin pertama, mengurangi prosedur audit hanya dengan memeriksa 20 transaksi tersebut dan beberapa sampel kecil lainnya. Poin kedua, tidak mencatat jam lembur yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut agar laporan waktu tetap sesuai anggaran. Poin selanjutnya adalah loyalitas terhadap atasan langsung Citra. Selanjutnya kewajiban etis. Selanjutnya adalah menuruti instruksi Citra sepenuhnya, melaksanakan prosedur sesuai standar. Soal nomor 2, integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Evaluasi tekanan yang diberikan oleh Rian Wijaya dan Sinta Dewi terkait kebijakan pengakuan pendapatan dasar etika apa yang terancam bagi Budi Santoso dan timnya audit dalam situasi ini. Bagaimana seharusnya Budi Santoso secara profesional mendakapi argumen manajemen bahwa ini adalah praktik industri dengan tetap mengunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Poin pertama adalah menjelaskan secara formal kepada Rian dan Sinta bahwa metode pengakuan pendapatan yang diusulkan tidak sesuai dengan SAK 72 dan dapat dianggap sebagai penyajian laporan keuangan yang menyesatkan. Poin selanjutnya, mendokumentasikan seluruh diskusi dan tekanan yang diberikan manajemen dalam kerja keras audit sesuai dengan SA 230 dokumentasi audit. Soal nomor 3 adalah independensi ancaman kepentingan keuangan dan hubungan keluarga. Analisis secara mendalam bagaimana hukum keluarga antara Citra Lestari, manajer audit senior, dan kakaknya Bapak Anton Lestari, direktur pemasaran. DNG mengancam identifikasi KAP terpercaya, rekam identifikasi secara spesifik. Jenis-jenis ancaman terhadap identifikasi, misalnya ancaman kedekatan, ancaman kepentingan pribadi, berdasarkan kerangka kerja konseptual. Apakah ini berada pada tingkat yang dapat diterima? Pengamanan apa yang seharusnya segera diterapkan oleh KAP untuk mengatasi ancaman secara efektif? Oke, poin pertama adalah mendokumentasikan hubungan terhadap serta penilaian resiko independensi di dalam management fail. Poin selanjutnya adalah memberitahukan secara tertulis kepada manajemen bahwa auditor terkait telah digantikan untuk menjaga objektivitas perikanan audit. Soal nomor 4
independensi larangan penyediaan jasa non-audit mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan dan KAPP yang berlaku untuk emiten Indonesia. Jelaskan secara komprehensif mengapa permintaan DNG agar terpercaya akan memberikan jasa konsultasi, desain, dan implementasi sistem informasi keuangan merupakan pelanggaran etika serius. Apa tanggung jawab spesifik audit dalam situasi berdasarkan peraturan OJK PJOK yang relevan? Beberapa hari belum laporan keuangan PT. Poin pertama adalah PT Digital. Poin pertama menegaskan identifikasi komunikasi ke publik. Auditor tidak boleh memberikan komentar kepada media status audit karena informasi tersebut kategori kerahasiaan. Selanjutnya adalah soal nomor 5, identifikasi imbalan jasa keterangan gantungan klien. Jelaskan bagaimana dua fakta berikut imbalan jasa audit tahun lalu yang material belum dibayar dan ditahan pembayaran, dan B, menyumbang 25% dan total pendapatan audit kantor cabang KAP secara kolektif menciptakan ancaman yang sangat signifikan terhadap identifikasi jenis ancaman apa yang paling dominan dalam skenario ini. Langkah-langkah yang konkret yang harus diambil oleh KAP terpercaya dan rekan sesuai dengan KAP untuk mengevaluasi dan mengatasi risiko ini. Poin pertama adalah melakukan evaluasi identifikasi secara normal, menyusun dokumentasi independensi dan kebijakan mitigasi. Poin ketiga, melakukan komunikasi dengan komite audit. Poin selanjutnya, menginformasikan secara internal kepada pimpinan regional atau Dewan Etika KAP. Soal nomor 6, kerahasiaan klien dan konflik akibat hubungan kerja. Analisis situasi penawaran pekerjaan kepada Andi Pratama oleh Sinta Dewi. Aturan etika apa dalam KAP yang berpotensi dilanggar oleh Andi jika ia mendiskusikan area fokus audit dengan Sinta? Prosedur apa yang harus segera dilakukan oleh Andi KAP? Terpercaya rekan setelah tawaran pekerjaan tersebut disampaikan terlepas dari apakah Andi menerima atau menolaknya. Poin pertama adalah pelanggaran potensi KAP, jenis-jenis ancaman etika yang timbul, langkah yang harus ditempuh oleh Andi dan KAP. KAP mendukung seluruh dan mempertimbangkan rotasi personil audit sesuai dengan SA 2220, pengendalian mutu audit. Selanjutnya adalah soal nomor 7, peran dan tanggung jawab komite audit berdasarkan peraturan OJK tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit evaluasi kinerja komite audit. Dalam kasus ini, identifikasi dan jelaskan minimal 3 kegagalan spesifik komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fidusialnya. Bagaimana seharusnya tim audit berkomunikasi secara efektif dan komite audit yang cenderung pasif untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan identifikasi auditor terjaga. Poin pertama adalah menunjukkan partner pengganti, melibatkan review independen, mendokumentasikan analisis ancaman keakraban. Jika rotasi tidak memungkinkan karena struktur KAP wajib berkonsultasi dan P2PK sebelum menjalankan perkaitan. Selanjutnya adalah soal nomor 8, kompetensi profesional dan skepsi hubungan tindakan Citra Lestari yang menyarankan untuk mengurangi prosedur audit dengan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional serta konsep fundamental skeptisisme profesional dalam untuk menyimpang dan dari program audit yang telah dirancang. Apa potensi konsekuensinya hukum dan profesional bagi Citra dan KAP jika salah saji material tidak terdeteksi akibat peraturan prosedur ini?
Jadi poin pertama, menelaah informasi keuangan yang akan dipublikasikan, menilai efektivitas audit internal dan eksternal, menjaga independensi auditor eksternal, menindaklanjuti hasil temuan audit serta mengawasi kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya soal nomor 9, tanggung jawab rekan perikanan manajemen partner, fokus pada peran dan tanggung jawab. Akhir Budi Santoso mengingat kombinasi dari hubungan persahabatannya dengan CEO, kebergantungan imbalan jasa yang tinggi, dan berbagi memastikan seluruh perikatan audit mematuhi standar etika dan profesional. Tindakan-tindakan kepemimpinan spesifik apa yang harus ia ambil untuk mengatasi berbagai ancaman yang teridentifikasi secara simultan dan melindungi kepentingan publik. Poin pertama adalah kegagalan dalam pengawasan identifikasi, tidak ada rotasi partner audit, tidak efektif fungsi review mutu internal, kurangnya budaya pelaporan etika. Baik, selanjutnya soal nomor 10, mekanisme menegakkan kepentingan berlandai. KAP terpercayakan pada akhirnya menyerahkan tekanan dan mengeluarkan opini wajar tanpa mendiskusi atas laporan keuangan dan mengandung salah satu material lembaga mana di Indonesia, misalnya Institut Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan OJK, Komite Proses Publik KAP yang dimiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi terhadap KAP dan akuntan publik yang terlibat. Jelaskan bagaimana kegagalan etis dalam satu audit. Poin pertama adalah kesadaran moral, kesadaran profesional, kesadaran sosial. Kasus menjadi pengingat bahwa pelanggaran etika sering kali dimulai dari kecil, seperti toleransi tekanan manajemen atau mengenai potensi konflik kepentingan yang kemudian berkembang menjadi krisis integritas dengan memperketat profesi dan menjaga keberanian moral. Sekian, terima kasih, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.